Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Farida Kusumawati. NIDN saya 0723038601. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Pertanian dengan prodi Agribisnis di Universitas Maijen Sungkono. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana rencana pembelajaran semester dengan mata kuliah komunikasi dan penyuluhan pertanian. Nah, untuk selanjutnya capaian prodi saya, yang pertama untuk mengetahui ruang lingkup konsep dasar teori komunikasi. Yang kedua, mengetahui cara mendesain dalam menggunakan media dengan teknik penyuluhan yang tepat. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi masalah, kemudian merencanakan dan merumuskan strategi mengintervensi program penyuluhan masyarakat. Yang keempat, mampu menjadi fasilitator yang mampu menggagaskan ide untuk masalah pertanian, terutama dalam penyampaian informasi dan penggunaan media yang tepat untuk sasaran. Yang kelima, mampu menjadi penyuluh profesional dalam bidang pertanian. Kemudian, capaian mata kuliah saya. Yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar, fungsi, tujuan komunikasi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami sejarah komunikasi dan ilmu komunikasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami paradigma ilmu komunikasi. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup teori komunikasi kontemporer. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami unsur-unsur komunikasi. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami pengertian jaringan komunikasi dan struktur jaringan komunikasi. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami teori jaringan komunikasi. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami sejarah dan pengertian penyuluhan pertanian serta implikasi kebijaksanaannya. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami pengertian kinerja penyuluh pertanian. Yang ke-10, mahasiswa mampu melakukan penilaian kinerja penyuluh pertanian. Yang ke-11, mahasiswa mampu memahami tujuan dan manfaat kinerja penyuluh pertanian. Yang ke-12, mahasiswa mampu memahami motivasi penyuluh pertanian. Yang ke-13, mahasiswa mampu memahami peranan penyuluh pertanian dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat. Nah, untuk selanjutnya, untuk deskripsi mata kuliah saya, komunikasi dan penyuluhan pertanian, di sini adalah studi yang mempelajari tentang bagaimana cara menyampaikan pemahaman atau pesan dan pengetahuan di bidang pertanian, khususnya kepada petani masyarakat setempat. Nah, yang meliputi komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, hal ini kenapa? Hal ini dilakukan untuk membantu menyelesaikan persoalan dalam pertanian. Nah, selanjutnya materi pembelajaran saya yang pertama adalah konsep dasar komunikasi. Yang kedua, dasar sejarah komunikasi dan ilmu komunikasi. Yang ketiga, paradigma ilmu komunikasi. Yang keempat, ruang lingkup teori komunikasi kontemporer. Yang kelima, model-model komunikasi. Yang keenam, unsur komunikasi. Yang ketujuh, struktur jaringan komunikasi. Yang kedelapan, teori jaringan komunikasi. Yang kesembilan, sejarah dan pengertian penyuluhan pertanian serta implikasi kebijaksanaannya. Yang kesepuluh, metode peran dan penyuluhan pertanian. Yang ke-11, kinerja penyuluh pertanian. Yang ke-12, partisipasi masyarakat dalam penyuluhan pertanian. Kemudian yang selanjutnya, untuk metode pembelajaran saya menggunakan ceramah atau kuliah dengan media Zoom meeting, karena memang belum dilakukan tatap muka di fakultas kami dan universitas kami, seperti itu. Kemudian ada praktek, terus kemudian diskusi. Nah, praktek di sini saya
mewajibkan mahasiswa mampu untuk membuat suatu media komunikasi seperti leaflet, poster, dan menjadi role model untuk penyuluhan. Seperti itu. Kemudian untuk penilaian, kehadiran dengan bobot 25%, tugas kelompok bobotnya 10%, tugas individu bobotnya 20%, UTS bobotnya 20%, UAS 25%. Nah, selanjutnya ini adalah bagaimana mekanisme dalam mata kuliah saya. Yang pertama, untuk pertemuan pertama, capaian mata kuliah saya yang pertama tadi mampu menguraikan konsep fungsi tujuan komunikasi. Nah, dengan indikator mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian dasar-dasar komunikasi. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup fungsi dan tujuan komunikasi. Nah, materi pembelajarannya yaitu konsep dasar komunikasi. Nah, bentuk metode pembelajaran dengan menggunakan perkuliahan, ceramah, diskusi, latihan, dan penugasan. Nah, kemudian penilaiannya dengan tanya jawab, ketepatan menjelaskan konsep dasar kaidah-kaidah perkembangan komunikasi. Nah, ini saya memberikan bobot 5%. Nah, kemudian yang pertemuan kedua, capaian mata kuliah yang pertama yaitu mengetahui dan memahami sejarah komunikasi dan ilmu komunikasi. Nah, indikatornya di sini mahasiswa memahami sejarah komunikasi manusia. Yang kedua, mahasiswa memahami sejarah ilmu komunikasi. Nah, kemudian materi pembelajarannya sejarah komunikasi dan ilmu komunikasi. Dengan bentuk pembelajaran atau metode pembelajaran saya dengan perkuliahan, ceramah, diskusi, dan penugasan. Nah, untuk penilaiannya dengan tanya jawab, yaitu dengan dapat menjelaskan ketepatan sejarah komunikasi dan ilmu komunikasi dengan tepat, dengan bobot 5%. Yang ketiga, memahami paradigma ilmu komunikasi. Nah, dengan indikatornya mahasiswa memahami paradigma ilmu komunikasi. Ya, materi pembelajaran yaitu paradigma ilmu komunikasi. Nah, metode pembelajarannya dengan ceramah, diskusi, latihan, penugasan. Nah, penilaian dengan tanya jawab, yaitu dengan menjawab ketepatan dalam menjelaskan sejarah komunikasi dan ilmu komunikasi. Ini saya berikan bobot 5%. Nah, kemudian yang ketiga, memahami paradigma ilmu komunikasi. Nah, di sini mahasiswa mampu memahami paradigma ilmu komunikasi. Nah, materi pembelajarannya adalah paradigma ilmu komunikasi. Bentuk pembelajarannya tetap dengan metode ceramah, kuliah, ya, dengan jenis penilaiannya tetap dengan tanya jawab dan ketepatan dalam menjelaskan paradigma komunikasi. Ini dengan bobot 5%. Kemudian pertemuan yang keempat, memahami ruang lingkup teori komunikasi kontemporer. Nah, di sini mahasiswa memahami tradisi komunikasi. Yang kedua, mahasiswa memahami teori komunikasi. Nah, tradisi dan beberapa teori materi pembelajarannya yaitu tradisi dan beberapa teori komunikasi berdasarkan paradigma positivisme, konstruktivisme, dan kritis. Nah, bentuk pembelajarannya yaitu perkuliahan, ceramah, diskusi, dan latihan penugasan. Nah, jenis penilaiannya yaitu tanya jawab dengan kriteria ketepatan dalam menjelaskan tradisi dan beberapa teori komunikasi berdasarkan paradigma positivisme, konstruktivisme, dan kritisisme dengan bobot 5%. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yaitu yang kelima, menguraikan, memahami model-model komunikasi. Nah, yang pertama, mahasiswa memahami pengertian dan fungsi model. Yang kedua, model dasar komunikasi. Yang ketiga, model-model pengaruh komunikasi. Kemudian, mata pembelajaran yaitu model-model komunikasi. Dengan metode pembelajaran, perkuliahan, ceramah, diskusi, dan latihan penugasan. Dengan penilaiannya tanya jawab, dengan ketepatan menjelaskan model-model komunikasi dengan bobot 5%. Kemudian pertemuan ke-6,
yaitu memahami unsur-unsur komunikasi. Ya, dengan indikator mahasiswa memahami sumber atau source. Terus kemudian yang kedua, mahasiswa memahami komunikator atau penyampai pesan. Yang keenam, mahasiswa memahami pesan, message. Yang keenam, titik 5, mahasiswa memahami saluran atau channel. Terus yang ke 6.6, mahasiswa memahami komunikan atau penerima pesan. Yang ke-7, mahasiswa memahami hasil atau efek. Yang ke-8, mahasiswa memahami umpan balik. Nah, selanjutnya mata kuliahnya yaitu mata pembelajaran saya, maksudnya unsur-unsur komunikasi. Nah, di sini dengan metode perkuliahan tetap ceramah dengan Zoom meeting, kemudian kriterianya dengan penilaian dengan tanya jawab untuk ketepatan menjelaskan unsur-unsur komunikasi. Saya beri bobot 5%. Nah, untuk pertemuan yang ke-7 ini adalah memahami jaringan komunikasi, pengertian struktur jaringan komunikasi. Nah, untuk indikatornya mahasiswa mampu memahami pengertian jaringan komunikasi. Nah, yang kedua, mahasiswa mampu memahami struktur jaringan komunikasi. Terus kemudian mata pembelajarannya adalah jaringan komunikasi. Nah, dengan metode pembelajarannya dengan perkuliahan ceramah, tetap dengan Zoom meeting, nah tanya jawab, terus ketepatan mendeskripsikan jaringan komunikasi, pengertian dan struktur jaringan komunikasi. Ini saya berikan bobot 10%. Nah, untuk pertemuan ke-8 ini adalah UTS. Jadi ini saya semuanya ada 16 pertemuan. Nah, untuk pertemuan ke-9 adalah dengan memahami teori jaringan komunikasi. Indikatornya adalah mahasiswa mampu memahami jaringan komunikasi menurut Daniel J. Friedman dan Hugh Halmon. Terus mahasiswa mampu memahami jaringan komunikasi Stephen Robbins. Nah, materi pembelajaran yaitu teori jaringan komunikasi. Dengan metode pembelajaran perkuliahan, ceramah, diskusi, dan latihan penugasan. Ya, dengan indikator penilaiannya yaitu tanya jawab, yaitu bagaimana ketepatan dan ketelitian dalam mendeskripsikan teori jaringan komunikasi. Ini saya beri bobot 10%. Nah, kemudian untuk pertemuan 10 dan 11, ini mahasiswa memahami sejarah dan pengertian penyuluhan pertanian serta implikasi kebijaksanaannya. Nah, indikatornya kita bisa lihat mahasiswa mampu memahami sejarah penyuluhan pertanian. Kemudian mahasiswa mampu memahami implikasi kebijaksanaan dan penyuluhan pertanian di Indonesia. Terus yang dengan mata pembelajaran sejarah dan pengertian penyuluhan pertanian serta implikasi kebijaksanaannya. Nah, ini dengan metode pembelajaran tetap Zoom meeting atau perkuliahan ceramah. Nah, dengan penilaiannya yaitu tanya jawab dalam menjelaskan, memahami sejarah dan pengertian penyuluhan pertanian serta implikasi kebijaksanaannya. Ini cara beri bobot 10%. Nah, untuk yang ke-12, mendeskripsikan metode peran dan penyuluhan pertanian. Nah, di sini indikatornya mahasiswa mampu memahami metode dan peran penyuluhan pertanian. Mata kuliahnya yaitu peran penyuluhan metode dan pertanian. Kemudian untuk metode perkuliahannya tetap dengan ceramah dan diskusi. Indikator penilaian dengan tanya jawab, kemudian ketepatan dalam menjelaskan tentang SP3K tahun 2000 yang berbunyi sistem penyuluhan pertanian merupakan seluruh rangkaian
pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta sikap pelaku utama, yaitu petani itu sendiri, ya, atau selaku usaha melalui penyuluhan. Nah, bagaimana metode penyuluhan pertanian? Yang pertama adalah cara-cara yang digunakan pada saat dilakukan penyuluhan yang bersifat mendidik, membimbing, dan menerapkan sehingga dapat mengubah pemahaman, sikap, dan perilaku petani yang untuk menolong dirinya itu sendiri. Jadi metode penyuluhan ini penting ya bagi petani. Selain untuk menolong dirinya sendiri, dia dapat merubah perilaku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Dengan teknologi terbaru, dengan metode baru, bagaimana cara mengolah tanah, bagaimana cara mengolah semua sumber daya yang dimiliki. Baik, selanjutnya, nah, untuk program penyuluhan, ya, terus apa tujuan penyusunan program penyuluhan ini? Yang pertama diharapkan sebagai arah, pedoman, dan tujuan yang kondusif dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Ya, jadi sudah ada contohnya seperti itu. Jadi untuk apabila untuk melakukan penyuluhan lagi, mungkin sudah ada pedomannya seperti itu. Ya. Untuk yang kedua, membangun kesediaan dan kesiapan para penyuluh, baik itu penyuluh pertanian. Selanjutnya, yang ketiga, mengatur pendaya-gunaan tenaga, peralatan, sarana dan prasarana, baik anggaran juga sumber daya potensi yang ada. Ya, jadi lebih menghemat sumber daya yang ada. Kemudian tentu saja ini lebih efektif dan efisien, ya, yang menjadi acuan bagi para penyuluh pertanian. Jadi sudah bisa kita mengira-ngira, ya, kira-kira untuk penyaluran selanjutnya itu apa saja yang kita dibutuhkan. Nah, kemudian dalam program penyuluhan kita harus melihat keadaan, ya, situasi dan kondisi setempat, ya. Bagaimana produktivitas masyarakat setempat, bagaimana kemampuan mereka, ya. Itu di setiap desa, kelurahan, kecamatan itu semuanya berbeda, tidak sama, ya, kemampuannya tidak sama, sumber dayanya tidak sama, ya, sehingga kita harus mapping lokasi, ya, itu sangat penting. Baik, next. Kemudian untuk tujuan penyuluhan, ya, adanya perubahan perilaku dan kondisi pelaku utama dan pelaku usaha yang dicapai dengan cara menggali dan mengembangkan potensi yang tersedia pada dirinya, baik keluarga dan lingkungannya, untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Ya, kira-kira tujuannya kita mencari peluang-peluang yang ada di masyarakat, seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya penyuluhan ini bertujuan untuk mungkin bisa juga sebagai brainstorming, diskusi seperti itu tentang masalah-masalah yang mereka hadapi. Oke. Nah, kemudian penyuluhan itu, program penyuluhan harus bersifat smart. Apa itu smart? S itu dari spesifik, harus mempunyai kas sendiri, measurable, dapat diukur, terus actionary, dapat dikerjakan dan dilakukan, kemudian realistik dan time frame. Jadi semuanya ini harus memiliki batasan waktu tujuan. Kalau misalnya dalam program ini harus selesai dalam 3 hari. Nah, harus selesai 3 hari. Selesai atau tidak, kita harus evaluasi segala seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, nah, dalam merumuskan tujuan juga itu harus ABCD. Apa itu ABCD? Yaitu yang A, audience atau khalayak sasaran. Kemudian behavior, adanya perubahan perilaku, ya, pasti kita harus adanya perubahan perilaku. Kenapa? Kita sudah memberikan informasi, komunikasi, dan edukasi seperti itu, ya. Terus kemudian untuk selanjutnya adalah kondisi yang akan dicapai, ya, bagaimana kondisi nanti seperti itu di lapangannya. Terus kemudian degree, derajat kondisi yang akan dicapai. Oke. Nah,
pertama adalah upaya mengembangkan untuk berpikir kreatif yang pertama ya. Terus kemudian yang kedua, tempat yang paling baik adalah tempat kegiatan sasaran. Yang ketiga, setiap pelaku terkait dengan lingkungan sosialnya. Terus yang keempat adalah ciptakan hubungan yang akrab dengan sasaran. Jadi kita sebagai penyuluh itu di sini tidak boleh kaku, harus luas, ya, agar masyarakat mau mengutarakan apa yang ada di pikirannya. Jadi mereka itu bisa menceritakan sedetail mungkin keadaan mereka, permasalahan apa yang mereka hadapi di lapangan seperti itu ya. Oke, next. Nah, metode penyuluhan dari segi komunikasi dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan, yaitu yang pertama metode komunikasi secara langsung ya, kita face to face ya. Misalnya bisa saja seperti saat ini kita melakukan ceramah, terus kemudian atau kita mungkin ke balai desa atau tidak ke tempat-tempat pertemuan desa tersebut seperti itu. Jadi mungkin di desa itu mungkin ada perkumpulan arisan atau perkumpulan petani atau gapoktan, bisa seperti itu ya. Terus yang kedua adalah tidak langsung ya. Jadi di sini metode yang komunikasi tidak langsung ya, ini seperti ini, kita membuat media seperti itu ya, iklan, poster, leaflet ya, kita bisa membuat seperti itu. Oke, untuk selanjutnya materi penyuluhan pertanian ya. Untuk materi penyuluhan pertanian itu kita bisa, yang pertama itu adalah teknik pertanian, itu menjelaskan upaya perbaikan produktivitas pertanian, baik itu intensifikasi, ekstensifikasi, dan konservasi rehabilitasi. Nah, materi ini dapat berupa pola teknik penanaman, pemupukan yang efektif, pemanfaatan air yang efisien, nah kemudian pengembangan tanaman, terus penggunaan varietas unggul, dan kemudian setelah itu tentu saja dengan melestarikan sumber daya alam itu sendiri ya. Selanjutnya termasuk juga ekonomi pertanian ya, menjelaskan peningkatan nilai tambah produk pertanian ya, untuk mengoptimasi mungkin dari singkong, daripada dijual singkong dibuat keripik, terus dibuat pengolahan untuk tape, terus lebih modern lagi sekarang dibuat menjadi roti dan sebagainya, ataupun mungkin dibuatkan hal-hal yang baru atau informasi baru, metode baru ya, untuk meningkatkan ya fungsi dari sumber daya alam tersebut ya. Nah, untuk yang ketiga manajemen usaha tani, yaitu untuk meningkatkan efisiensi petani itu sendiri ya. Ya, ada inventarisasi sumber daya, anggaran, evaluasi keberhasilan dan lain-lain ya. Selanjutnya materi penyuluhan pertanian ya. Nah, yang pertama itu adalah dinamika kelompok pertanian, yaitu penyuluhan pertanian itu sendiri berkaitan dengan petani yang harus dapat diajak mengubah sikap, perilaku, cara kerja dan pola pikir ya. Materinya ya itu untuk pengertiannya, bagaimana motif terbentuknya, terus bagaimana fungsi kelompok, latihan, pengembangan kelompok seperti itu ya. Jadi di sini kita harus meningkatkan dinamika kelompok tersebut. Bagaimana caranya ya? Mungkin ada kita melakukan seperti pelatihan pengembangan diri seperti itu ya. Terus selanjutnya untuk teknik pertanian membahas intervensi tadi di bidang produksi, distribusi, konsumsi produk pertanian dan kebijakan pertanian. Ya. Oke. Next. Nah, apa sih permasalahan yang sering dihadapi dalam program penyuluhan ini? Yang pertama adalah faktor yang bersifat perilaku ya, yang mungkin ya, bagaimana masyarakat tersebut itu menyerap atau mengadopsi yang pengetahuan yang kita sudah ajarkan. Jadi setiap orang itu berbeda-beda dalam penerimaannya seperti itu ya. Kemudian untuk faktor yang bersifat juga itu, nah, terutama untuk teknologi baru. Nah, kita tahu bahwa petani-petani kita memang mempunyai latar belakang pendidikan yang tidak, mungkin saya tidak mengenai estimate, tapi kebanyakan mungkin SP, SMP seperti itu.
teknologi kurang seperti itu ya, jadi kita harus mengembangkan. Kemudian, nah untuk rencana kegiatan ya, nah rencana kegiatan itu kita harus tahu bagaimana ya itu bisa menjawab ini 5W1H, what, who, when, where, and how. Ya, itu harus menjawab. Kemudian kita harus mengukur tingkat kemampuan, ya, kemampuan, sikap dan keterampilan pelaku utama atau pelaku usaha tersebut, yang terutama petani. Nah, kemudian ketersediaan teknologi atau inovasi sarana dan prasarana serta sumber daya lain yang mendukung kegiatan penyuluhan pertanian. Kemudian tingkat kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap penyuluh pertanian. Kemudian itu juga situasi lingkungan fisik, sosial, budaya yang ada ya. Ini sangat mempengaruhi bagaimana rencana kita nanti. Jangan sampai kita memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai sosial dan budaya setempat. Kita itu juga harus mengetahui bagaimana lingkungan setempat ya. Kemudian harus ada rencana juga alokasi pembiayaan. Jangan sampai nanti sudah di lapangan nanti ada over budget ya. Bagaimana cara mengatasi pendanaan tersebut? Itu harus tahu bagaimana sumber dananya, bagaimana pengelolaannya, bagaimana disalurkannya, seperti itu ya, harus jelas. Nah, kemudian untuk slide selanjutnya adalah apa sih peran penyuluh di sini? Ya, peran penyuluh di sini kita harus bisa memfasilitasi. Ya, peran penyuluh kita bisa memfasilitasi, memberikan informasi, terus memotivasi dan sebagainya ini ya. Termasuk juga kita adalah sebagai role model ya, atau juga bisa juga menginspirasi petani-petani di lapangan ya. Nah, penyuluhan ini merupakan proses ya, membantu petani untuk menganalisis situasi yang sedang dihadapi dan melakukan perkiraan atau perencanaan ke depan ya. Terus yang kedua, membantu penyadaran petani terhadap kemungkinan timbulnya masalah dari analisis tersebut. Kemudian untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan petani terhadap suatu masalah serta membantu penyusunan kerangka penyelesaian masalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki petani. Ya. Kemudian juga membantu petani memperoleh pengetahuan ya, jelas ya. Jadi petani